Halo semuanya para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel paling absurd sedunia persilatan. Dan pada episode kali ini, kita bakal menyaksikan kisah Chushu yang awalnya cuma mau nyeduh teh, tapi malah diseret keranjang sama Dewa Naga haus keturunan. Gak ada angin gak ada hujan, dia langsung diajak punya anak. Jangan lupa siapin mental, karena episode ini penuh drama, teh panas, dan stamina yang terkuras. Cerita berlanjut. Setelah berhasil membawa semua penduduk desa Dewa Petir, Chushu kedatangan tamu istimewa yaitu Dewa Naga Longkuy yang datang ke sana khusus untuk menemuinya. Dan Chushu langsung mengajaknya ke mansion utama untuk memberikan sambutan kepada Longkuy. Chushu bilang, "Duduklah dengan santai terlebih dahulu, sementara aku akan menyiapkan teh untukmu." Tamu istimewa datang, tapi tuan rumah malah sibuk jadi barista. Mungkin kalau tidak jadi kultivator, Chushu bisa buka warung teh di pinggir tebing. Setelah melihat ke sekelilingnya dan tidak melihat ada sesuatu yang istimewa, membuat Longkuy merasa kecewa dengan Pulau Dewa Alam Liar. Dan dengan ekspresi wajah dinginnya, Longkuy bilang, "Jadi inilah Pulau Dewa Alam Liar kalian? Tempatnya terasa sangat biasa bahkan tidak menarik sama sekali. Apakah kau tidak mau menghiasnya?" Ucap Dewa Naga Longkuy yang sangat menyukai kemewahan duniawi. Longkuy masuk ke rumah Chushu seperti ibu-ibu yang masuk ke rumah kontrakan. Dan biasanya mereka bilang, "Ini kenapa catnya kusam sih?" Chushu pun bisa memahami kekecewaan Longkuy karena mansion utama di Pulau Dewa Alam Liar sangatlah sederhana, berbanding terbalik dengan istana Dewa Naga yang gemerlap dengan hiasan emas dan permata. Sambil menuangkan teh untuknya, Chushu bilang, "Wajar saja jika tempat ini tidak sebanding dengan istana naga, karena pulau kami ini cukup miskin. Ngomong-ngomong, tampaknya kau juga sedang memperhatikan apa yang telah terjadi di desa Dewa Petir. Sederhana itu bukan berarti murahan, Longkuy. Di tempat inilah sejarah akan ditulis, meski lantainya cuma semen dan bukan marmer Italia." Longkuy pun langsung menatap wajah Chushu dan sambil tersenyum dengan tatapan mata yang tajam, dia bilang, "Kau menggunakan teknik teleportasi dan memindahkan seluruh anggota klan Dewa Petir ke sini. Hal itu membuat para Tianu menjadi sangat murka dan pada akhirnya mereka langsung mengejarmu. Untungnya Dewa Naga yang cantik ini bisa menghentikan mereka tepat waktu, karena jika tidak, saat ini kau pasti sudah mati oleh mereka." Di balik senyuman itu, Longkuy seperti berkata, "Tidak usah berlagak jagoan, karena pada akhirnya aku juga yang menyelamatkanmu." Longkuy membusungkan dadanya dengan penuh percaya diri. Dia bilang, "Mengapa kau tidak segera mengucapkan terima kasih atas bantuanku yang sangat berharga ini?" Tapi Chushu malah menjawabnya dengan santai. Dia bilang, "Lagi pula, para Tianu itu tidak akan berani mengejar sampai ke Pulau Dewa Alam Liar ini." Dasar Chushu, bukannya bilang terima kasih, dia malah santai dan berkata mereka gak bakal berani datang ke sana. Tipe kalau ditolong malah ngajak debat. Lalu Chushu memberikan teh yang telah dia seduh kepada Longkuy dan melanjutkan perkataannya, "Tapi apapun itu, aku tetap akan mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, karena berkat kerjasama kita sebelumnya telah menyebabkan ketakutan yang luar biasa kepada mereka." Longkuy menjawab, "Kau memang sangat pandai dalam memilih kata-kata, tapi apakah kau tidak merasa kalau kau itu terlalu percaya diri?" Longkuy mulai sadar kalau Chushu ini bukan cuma pintar bertarung, tapi dia juga pintar ngeles secara halus. Longkuy meminum tehnya pelan-pelan, tapi dia menyerang Chushu lewat kata-kata. Setelah meminum tehnya, Longkuy pun melanjutkan perkataannya, "Namun kita tetap perlu melakukan pencegahan, karena tanpa kekuatan besar yang memadai, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan para Tianu." Sambil nyeruput teh, Longkuy drop fakta, "Optimisme saja tidak cukup, kita memerlukan senjata yang sesungguhnya." Setelah menaruh kembali cangkir teh di atas meja, Longkuy melanjutkan perkataannya, "Monster Tianu itu sungguh sangat kuat, meskipun sekarang mereka tidak akan berani datang ke sini, karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan Pulau Dewa Alam Liar. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku khawatir mereka akan terus mengumpulkan esensi kehidupan dari makhluk hidup yang lainnya. Dan hanya menunggu waktu saja sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan." Dengan wajah serius, Chushu menjawab, "Bintang kuno Taichi akan kembali dibuka dalam waktu 2,5 tahun ke depan. Pada saat itu tiba, kau bisa membawa seluruh anggota suku airmu untuk menetap di Benua Langit bersama kami." Longkuy seperti guru sejarah, "Jangan lupa, musuh kita sabar dan pelan-pelan mengumpulkan kekuatan." Tapi Chushu, dia langsung mengeluarkan strategi jangka panjang ala pemimpin perang. Sambil memegang cangkir teh, Chushu melanjutkan perkataannya, "Ada suatu cara yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan para Tianu, yaitu dengan menggunakan blood energi seperti yang aku gunakan untuk melahap Lani dan juga Baije. Namun ada persyaratan yang cukup rumit untuk bisa melakukan hal itu." Teknik pamungkas muncul lagi, tapi ya gitu, pakainya susah, seratnya ribet, benar-benar kayak skill S-Rank yang butuh 5 chapter buat charging. Chushu pun meminum tehnya sambil menatap dengan tajam ke arah Longkuy. Dalam hati dia bilang, seseorang harus mengambil tugas untuk mengalahkan Tianu secara langsung. Tapi untuk saat ini,
Sayangnya tidak ada seorang pun di bintang kuno Taichi ini yang bisa mengalahkan Tianu secara langsung. Pandangan tajam, teh ditelan perlahan, tapi di balik itu beban dunia ada di pundak Chusyu. Ya ampun bro, kapan bisa liburan? Lalu Chusyu berkata kepada Xiaoqi yang sedang tertidur pulas di dalam kesadaran ilahi miliknya. Chusyu bilang, "Xiaoqi, jika aku meminjamkan pedang Kaisar Surgawi kepada Dewa Naga Longkuy, apakah dia bisa menggunakannya dan memiliki kesempatan untuk mengalahkan para Tianu?" Dalam keheningan kesadaran ilahi, suara Chusyu menggema namun penuh makna, mengantarkan dimensi batin yang sunyi. Tatapannya serius, seolah mempertaruhkan segalanya demi satu pertanyaan yang bisa mengubah nasib mereka semua. Sambil membuka sedikit matanya, Xiaoqi menjawab, "Pedang Kaisar Surgawi adalah senjata eksklusif yang hanya bisa digunakan olehmu. Bahkan jika seseorang secara paksa mencoba menggunakannya, dia tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan sesungguhnya dari pedang ini, malahan akan menjadi bumerang yang dapat melukai orang yang menggunakannya selain dirimu." Dengan mata yang masih berat, Xiaoqi menatap Chusyu setengah sadar, namun jawabannya jelas dan tegas. Sebuah rahasia besar tentang pedang suci terungkap, menyeratkan bahwa senjata itu bukanlah alat, melainkan bagian dari takdir Chusyu sendiri. Longkuy yang tidak mengetahui percakapan antara Chusyu dan juga Xiaoqi, dia menjawab perkataan sebelumnya dari Chusyu kepadanya. Longkuy bilang, "Meskipun aku tidak mau memikirkan tentang hal itu, tapi jika situasi sudah semakin memburuk dan tidak bisa aku tangani lagi, kami tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi dari bintang kuno Taichi ini." Sementara itu di dunia nyata, Longkuy menatap Cakrawala dengan rasa yang berat. Suaranya mengandung kepedihan dan beban sebagai pemimpin. Rencana untuk meninggalkan tanah leluhur bukanlah keputusan ringan, itu adalah pilihan terakhir sebelum kehancuran total. Lalu Longkuy teringat akan pesan yang dia berikan kepada Xiaoqi dan kembali berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Xiaoqi sudah menyampaikan pesan yang aku titipkan kepadanya agar disampaikan kepadamu?" Chusyu pun terlihat tampak kebingungan mendengarnya. Dia bilang, "Pesan? Memangnya pesan apa yang kau ingin sampaikan kepadaku melalui Xiaoqi?" Ketika pertanyaan itu muncul, Chusyu mengernyit. Seketika suasana menjadi canggung. Sebuah pesan dari Xiaoqi. Dalam benaknya, Chusyu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat ekspresi dari Chusyu, Longkuy langsung menyadari kalau Xiaoqi belum menyampaikan pesannya. Dan hal itu membuat Longkuy menjadi kesal sehingga mengeluarkan aura intimidasinya. Dia bilang, "Dasar kucing liar yang tidak bisa dipercaya, apakah dia tidak mengatakan apapun tentangku yang telah aku sampaikan kepadanya?" Aura Longkuy tiba-tiba melonjak, tekanan spiritualnya menusuk udara seperti semburan amarah yang tidak tertahankan. Sebagai Dewa Naga, ucapannya adalah perintah, dan pengkhianatan sekecil apapun cukup untuk membakar langit. Karena Longkuy merasa kesal setelah mengetahui Xiaoqi tidak menyampaikan pesannya yang diamanatkan kepadanya, Chusyu langsung menarik Xiaoqi secara paksa dari dalam kesadaran ilahi miliknya untuk memberikan klarifikasi. Tapi Xiaoqi masih tertidur pulas setelah sebelumnya sempat menjawab perkataan dari Chusyu melalui telepati. Dengan gerakan tajam, Chusyu mencekam ruang kesadarannya sendiri dan menyeret roh kucing malas itu keluar. Akan tetapi, yang muncul justru tubuh lemah dan tengkorak kecil. Bahkan dalam petegangan seperti ini, Xiaoqi masih tertidur dengan nyenyak. Lalu Xiaoqi membersihkan cileh yang ada di matanya karena dia dibangunkan secara paksa. Dia bilang, "Kau ini benar-benar majikan yang sangat menyebalkan. Dari tadi kau terus mengganggu waktu tidur siangku saat aku sedang bermimpi indah." Suara malas dan manja itu terdengar menghapus ketegangan seketika. Xiaoqi meregangkan tubuh mungilnya, seolah baru bangun dari tidur di taman bunga, bukan dari dimensi spiritual penuh tekanan. Melihat Xiaoqi yang baru bangun dengan wajah tanpa bersalahnya, Longkuy langsung menyewer telinganya dengan keras. Xiaoqi bilang, "Apa yang sedang kau lakukan? Cepat lepaskan tanganmu itu." Dengan wajah kesal, Longkuy menjawab, "Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu untuk memberitahunya? Kenapa sampai sekarang kau masih belum menyampaikan pesanku untuk Chusyu?" Suasana berubah menjadi komedi. Jeritan kecil terdengar dari Xiaoqi yang telinganya dijewer keras. Dua gadis ini, meskipun berbeda ras dan juga kekuatan, mereka berseteru seperti kakak adik yang bertengkar karena soal yang sepele. Tapi yang mereka ributkan sekarang bukanlah hal kecil, melainkan masa depan dari bangsa Sang Naga. Sementara kedua gadis itu sedang berdebat, Chusyu dengan santai kembali menikmati tehnya. Xiaoqi bilang, "Maafkan aku, sepulangnya dari Istana Naga, aku lupa untuk memberitahukan pesanmu kepada Chusyu. Sekarang aku akan langsung memberitahukannya." Chusyu hanya tersenyum tipis. Dia mencelupkan tehnya dengan tenang, seolah kekacauan di sekitarnya hanya bagian dari drama kecil sehari-hari. Dalam hatinya, dia sudah terbiasa dengan tingkah laku kedua makhluk unik ini. Lalu Xiaoqi memberitahu Chusyu tentang pesan yang diamanatkan oleh Longkuy kepadanya. Xiaoqi bilang, "Waktu itu dia mengatakan kepadaku kalau dia memerlukan bantuan darimu agar dia bisa memiliki seorang bayi untuk melanjutkan garis keturunan Dewa Naga." Kalimat itu membuat udara mendadak hening. Cangkir tadi tangan Chusyu nyaris jatuh. Bahkan langit pun terasa menahan napas. Sebuah permintaan yang sangat mengejutkan, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya.
Tentu saja Chusyu yang sedang meminum teh itu langsung terkejut sampai-sampai dia menyemburkan teh yang sedang diminum olehnya. Tatapan Chusyu membelalak seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Lidahnya tercekat, tenggorokannya panas, dan semburan teh menciptakan semacam ledakan mini di hadapan Long Kui. Sejenak waktu seakan berhenti, lalu kembali berdetak dengan kejanggalan yang memalukan. Wajah Chusyu pun langsung berubah pucat. Dia bilang, "Dewa Naga, apakah kau sedang bercanda kepadaku?" Sambil mengelap wajahnya yang terkena semburan dari Chusyu, Long Kui menjawab, "Aku tidak sedang bercanda, aku sangat serius untuk memiliki seorang bayi darimu. Setelah kau mendengarnya, bagaimana menurutmu tentang hal itu?" Pertanyaan itu lebih tajam dari pedang spiritual. Chusyu hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku seperti arca. Hawa di ruangan menjadi panas, bukan karena teh, tapi karena ketegangan yang meluap dan tak bisa ditahan lagi olehnya. Dengan wajah yang pucat, Chusyu berkata di dalam hatinya, "Sial, aku tidak menyangka akan mengalami masalah seperti ini lagi setelah orang-orang dari istana Yauchi juga mengatakan hal yang sama. Apakah mereka melihatku seperti kuda jantan yang kekar dan menginginkan keturunan dariku? Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang-orang ini?" Dalam benaknya, Chusyu membayangkan dirinya mengenakan pelana emas, dikejar-kejar oleh para wanita sakti dengan mata penuh hasrat dan kontak perjodohan, sebuah mimpi buruk dengan latar dunia kultivasi. Wajah Chusyu pun memerah karena merasa malu. Dia bilang, "Aku keberatan dengan hal itu. Kau adalah seorang naga sedangkan aku hanyalah manusia. Sudah jelas kalau ras kita berdua sangatlah berbeda. Hal itu tidak pantas untuk dilakukan karena kau berusaha menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan jelas-jelas kalau niatmu itu sudah sangat salah." Nada bicara Chusyu tegas tapi juga goyah. Dia seperti seorang cendekiawan yang mencoba mengusir harimau hanya dengan pena dan juga logika. Tapi dia bukanlah harimau, tapi dia adalah seekor naga. Tapi Long Kui tidak sependapat dengan hal itu karena dia memiliki pandangan berbeda. Dia bilang, "Kau salah. Kau adalah manusia yang istimewa dan berbeda dengan manusia yang lainnya. Aku sangat yakin jika aku memiliki bayi darimu, anakku akan menjadi sangat kuat di masa depan, bahkan melampaui kekuatan yang aku miliki saat ini." Suara Long Kui dipenuhi keyakinan yang menggetarkan ruangan. Kata-katanya bukanlah sekedar rayuan. Dia seperti ratu yang telah memilih suaminya, dan alam semesta tidak diberi ruang untuk menolak. Lalu Long Kui menggebrak meja dan mendekatkan wajahnya ke arah Chusyu. Dia bilang, "Atau kau malah memandang rendah diriku yang tidak akan bisa melahirkan bayi manusia?" Sambil mengeluarkan keringat dingin, Chusyu menjawab, "Itu bukan masalah aku menyukaimu atau tidak, tapi kita sekarang sudah menjadi teman baik dan aku ingin tetap seperti ini untuk kedepannya." Meja yang tergebrak itu berderak seperti akan runtuh, menandai betapa seriusnya tekad Long Kui. Sedangkan Chusyu, yang biasanya berani menantang langit, kini takluk oleh mata seorang wanita. Long Kui yang merasa kesal langsung mengangkat wajah Chusyu. Dia bilang, "Bukankah kau adalah pria sejati? Tapi kenapa kau ini sangat cerewet sekali seperti seorang wanita?" Dengan tubuhnya gemetaran, Chusyu berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Jangan bertindak terlalu jauh. Pikirkanlah baik-baik sebelum mengambil tindakan." Tangan Long Kui terasa lebih berat daripada ribuan teknik pukulan. Ucapan Chusyu penuh kecemasan, seperti lonceng peringatan di medan perang. Tapi sayangnya, lawannya tidak peduli pada peringatan. Tapi, Long Kui mengabaikan perkataan dari Chusyu dan langsung menyeretnya dari sana. Chusyu bilang, "Kau menekanku dengan kekuatan kaisar semu milikmu. Bukankah kau telah bertindak terlalu jauh?" Long Kui pun hanya diam saja dan terus menyeret Chusyu ke suatu tempat, karena yang diinginkan olehnya saat ini adalah digabres oleh Chusyu. Tenaga Long Kui tidak bisa dibendung. Setiap langkah mereka seperti gema dari takdir yang sudah ditulis dengan tinta merah menyala. Sedangkan Chusyu, meskipun dia adalah pemual yang ulung, untuk pertama kalinya dia menjadi tawanan dari seorang wanita. Long Kui pun membuka pintu kamar Chusyu secara paksa, sambil terus menyeret tubuh Chusyu yang tidak berdaya menahan tekanan energi spiritual dari seorang kaisar semu seperti Long Kui. Pintu kamar itu bergeser dengan bunyi dentuman yang berat. Di baliknya bukan sekedar ruangan biasa, itu adalah altar pengorbanan bagi seorang pria yang terlalu menarik bagi dunia kultivasi. Setelah mereka masuk ke dalam, Long Kui langsung menutup pintunya dengan sangat keras, yang membuat Xiaoqi yang ada di luar menjadi terkejut. Terdengar dari dalam sana Long Kui yang berkata, "Hari ini aku tidak memerlukan persetujuan darimu, karena akulah yang akan memutuskan semuanya." Benturan pintu itu seperti segel kontrak surgawi yang telah ditandatangani sepihak, dan suara Long Kui terdengar sangat dingin namun penuh hasrat yang tidak terbendung. Dunia luar terdiam karena apa yang terjadi di dalam akan mengubah takdir Chusyu untuk selamanya. Wajah Xiaoqi pun menjadi birah karena dia bisa menebak apa yang akan terjadi di dalam sana. Dia bilang, "Gadis ini ternyata sangat liar. Aku khawatir Chusyu tidak memiliki stamina yang cukup untuk bisa memuaskannya. Tapi itu bagus, karena sekarang tidak akan ada yang mengganggu tidurku dalam waktu yang lama." Di tengah malam yang sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan yang terdengar samar di luar kamar. Namun di dalam pintu tertutup itu, ketegangan terasa begitu kental.
Xiaoqi dengan wajah menyeringai menoleh ke arah pintu dan berbisik pada dirinya sendiri, seolah dia sedang menonton pertunjukan yang tidak ingin dilewatkannya. Karena dia tahu apa yang terjadi di balik sana bukanlah sekedar hubungan biasa. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam takdir Chuxiu. Di dalam sana, pakaian Chuxiu telah dilepaskan oleh Long Kui secara paksa, dan tangannya juga diikat agar tidak memberontak. Chuxiu bilang, "Dewa Naga, tenanglah dulu, jangan mengambil keputusan dengan pikiran yang tidak jernih seperti itu." Ruangan itu dipenuhi aura hangat namun juga menyesakan. Chuxiu berusaha tetap tenang, tapi matanya memantulkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Tubuhnya dibatasi oleh ikatan spiritual yang tidak bisa dia lawan, karena dia tahu kali ini bukanlah tentang kekuatan, tapi tentang harga dirinya sebagai seorang pria dan juga manusia. Dia mencoba berbicara dengan kelembutan, berharap Long Kui bisa kembali ke akal sehatnya. Tapi Long Kui yang sudah merasa birah itu tidak mendengarkan perkataan dari Chuxiu. Dia bilang, "Diamlah adik kecil, kakak cantik ini akan mengajarkan hal yang belum pernah kau pelajari dari wanita lain yang ada di dunia ini." Long Kui tersenyum dengan tatapan penuh hasad dan kekuasaan, karena di matanya, Chuxiu bukan lagi pria biasa, tapi pewaris kekuatan untuk masa depan. Dia bukan hanya ingin anak dari Chuxiu, tapi juga menginginkan takdirnya. Napas Long Kui hangat menyapu kulit Chuxiu membuatnya tersentak, dan dalam sekejap, dia tersadar itu bukan tentang cinta, tapi tentang dominasi. Lalu Chuxiu berteriak dengan keras karena dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya di saat Chuxiu berkultivasi ganda dengan Kim Meng Di atau wanita lain saat berada di benua langit. Jeritan Chuxiu menembus kesunyian malam, memecah keheningan seperti kilat di langit gelap. Tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena energi spiritual yang mengalir liar dan juga tak terkendali. Ini berbeda, ini jelas berbeda, terasa lebih dalam, lebih menguras, dan lebih menakutkan. Bahkan dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, ini terasa seperti menyatu dengan makhluk asing dari dunia lain. Berbeda dengan Chuxiu yang menjerit kesakitan, Long Kui memulai kultivasi ganda itu dengan sangat baik meskipun itu adalah pengalaman pertama baginya. Long Kui seolah terlahir untuk melakukan hal ini, menunjukkan kendali dan keanggunan di tengah ritual yang intens. Meski ini adalah pertama kalinya, dia tidak tampak gugup sedikit pun. Mata emasnya bersinar terang, tubuhnya memancarkan cahaya spiritual yang mempesona. Ia seperti naga betina purba yang sedang mengambil haknya, dan Chuxiu hanyalah cawan pengisi takdirnya. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat tubuh Chuxiu yang gemetaran karena staminanya terkuras habis dikarenakan berkultivasi ganda dengan kultivator di ranah yang lebih tinggi darinya. Dalam hati Chuxiu bilang, "Aku merindukan sosok Old Demon Chu yang tidak akan pernah kehabisan stamina hanya karena berkultivasi ganda." Keringat membasahi seluruh tubuh Chuxiu, kakinya tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Ia terkapar di lantai seperti boneka yang habis dimainkan. Dalam benaknya, kenangan akan masa kejayaannya sebagai Old Demon Chu terus berputar. Dahulu dia bisa menaklukkan musuh dengan mudah, tapi sekarang malah dia yang ditaklukkan. Ironi yang sangat menyakitkan, tapi juga membakar amarah dalam jiwanya yang mulai bangkit kembali. Tubuh Chuxiu gemetaran sampai ke kakinya dan kembali berkata, "Kelicikan Old Demon Chu seperti Raja Iblis dan merasa kalau dirinya sangat berbakat. Aku tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita." Mata Chuxiu terlihat kosong sambil menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya seperti pusaran badai. Dirinya yang dulu sombong dan tidak tersentuh kini direnggut oleh seorang wanita naga. Dia bukan pria yang mudah ditundukkan, namun sekarang dia harus menelan rasa malu itu. Dan dari dalam hati yang terluka, lahir sebuah tekad baru, yaitu tekad untuk membalikan semuanya. Wajah Chuxiu terlihat sangat terpukul sehingga tatapan matanya seperti tatapan mata ikan mati dan kembali berkata di dalam hatinya, "Setelah akhirnya aku mendapatkan kekuatan di ranah Raja Suci dengan susah payah, tapi aku dikalahkan semudah ini oleh Dewa Naga. Aku Old Demon Chu sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Aku harus berada di puncak rantai makanan untuk menghajar wanita sepertinya." Dalam diamnya, aura gelap mulai merayap di sekujur tubuh Chuxiu. Keputusasaan berubah menjadi bara karena dia tahu jika terus berada di bawah, dia akan dikoyak oleh makhluk seperti Long Kui. Tapi ini bukanlah akhir, ini adalah permulaan kelahiran kembali Old Demon Chu yang akan kembali memimpin, menggenggam dunia dengan genggamannya, dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan sekedar kuda jantan bagi wanita-wanita ambisius. Long Kui pun kembali mengenakan pakaiannya. Dia bilang, "Aku tidak menyangka ternyata aku mengetahui begitu banyak." Chuxiu yang tidak mengerti maksud perkataan dari Long Kui, ia hanya menatapnya dengan penuh tanya. Dengan gerakan anggun, Long Kui merapikan rambutnya yang acak-acakan, lalu memandang Chuxiu seperti seorang pemilik yang puas setelah menjinakkan binatang buas. Kata-katanya mengandung makna misterius, seolah menyimpan rencana lain. Chuxiu hanya bisa menatap. Dia tidak tahu apakah yang terjadi barusan adalah kenyataan atau sekedar mimpi buruk yang belum berakhir.
Lalu Longkui memegang perutnya yang sudah dialiri cairan spiritual Chushu dan kembali berkata, "Ternyata kau benar, kalau campuran berbeda ras tidak akan berhasil, karena aku merasakan kalau cairan spiritual milikmu gagal menembus rahimku." Senyuman Longkui tidak pudar meskipun ia gagal mencapai tujuannya, karena di matanya, percobaan ini hanyalah langkah pertama dari banyaknya percobaan di masa yang akan datang. Dia tahu jika gagal sekarang, dia akan mencobanya lagi dan lagi, hingga hasil itu datang. Sedangkan Chushu, dia hanyalah pion dalam rencana besar dari Longkui. Longkui pun membelai wajah Chushu dan melanjutkan perkataannya, "Karena kali ini kita gagal untuk mendapatkan bayi, mari kita lakukan lagi di lain hari." Ucapan itu seperti ponis yang memaku jiwa Chushu. Tangannya yang lemah tidak bisa menepis belayan lembut tapi menakutkan dari Longkui. Ia hanya bisa menatap wanita itu dengan mata yang kosong, terlalu lelah untuk melawan, dan tersadarkan kalau penderitaannya belum usai. Chushu pun berpikir, bisa saja hari esok lebih mengerikan daripada hari ini. Mendengar Longkui gagal hamil dalam percobaan pertama, membuat Chushu sangat terpukul karena harus berkultivasi ganda dengannya lagi di masa depan. Dan hal itu membuat seolah-olah rohnya keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya mungkin saja di ruangan itu, tapi jiwanya seolah melayang entah kemana. Chushu menatap kosong ke dinding, menyadari bahwa ini bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari siklus yang terus berulang, karena sang Dewa Naga menginginkan seorang bayi dan dia adalah wadahnya. Longkui malah tersenyum melihat Chushu yang sedang terpukul seperti itu. Dia bilang, "Seharusnya kau merasa bersyukur setelah bisa berkultivasi ganda dengan seorang Dewa Naga sepertiku. Kau seharusnya melihat posisimu sendiri. Karena di klan naga kami semuanya adalah wanita dan semuanya sangat berharga. Sekarang kau bisa mempermudah denganku sebagai pemimpin klan naga. Seharusnya kau sudah bisa menyadari kalau kau itu sangat beruntung." Longkui berdiri di atasnya seperti ratu yang telah menaklukkan tanah jajahannya. Di mata Longkui, Chushu adalah laki-laki yang beruntung dipilih oleh takdir, bukanlah seorang korban. Tapi bagi Chushu, semua ini adalah aib. Ketika pintu menutup dan kegelapan menelan ruangan itu kembali, hanya satu hal yang terpatri di benaknya, aku harus bangkit dan menjungkir balikan segalanya. Dan begitulah akhir dari episode 141 yang bikin kita semua gemetaran kayak Chushu abis diculik buat kultivasi ganda. Kalau kalian pikir hidup kalian ini rumit, coba bayangin jadi Chushu yang tiap ketemu wanita, dia langsung ditodong untuk buat anak bersama mereka. Terus pantengin channel cerita si Jago Ngora, biar gak ketinggalan drama-drama absurd selanjutnya. See you di episode berikutnya, dan ingat, jangan pernah mengandalkan kucing peliharaan kalian untuk menyampaikan pesan yang sangat penting.